kuat dalam memberantas korupsi. Di Subianto pimpinannya dalam dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Ancaman korupsi sistematik sektor publik di Indonesia. Korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan masalah sistemik yang memiliki akar sejarah panjang. Secara historis, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN menguat secara signifikan pada masa Orde Baru. Korupsi tidak lagi terjadi secara sembunyi di ruang gelap, melainkan kerap kali berlindung di balik formalitas kebijakan publik yang dimanipulasi. Fenomena korupsi yang terekam dalam rangkaian pemberitaan tersebut menunjukkan adanya tantangan sistemik yang akut dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kasus-kasus yang muncul ke permukaan seperti dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi pendidikan, program makan bergizi gratis, hingga skandal tata kelola keuangan yang menimbulkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. Berikut adalah hasil analisis Fishbone. Dan ini adalah analisis gap yang kami lakukan. Identifikasi penyebab dari faktor internal atau individu pelaku mencakup 3 aspek. Identifikasi penyebab dari faktor eksternal baik dari sistem maupun lingkungan. Dan ini adalah akibat dari isu fenomena korupsi sistematik sektor publik di Indonesia, baik bagi ASN sendiri maupun instansi. Secara objektif, isu korupsi di Indonesia tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan cara menangkap dan memenjarakan pelaku. Fenomena korupsi umum ini menunjukkan bahwa akar masalahnya terletak pada sistem yang rapuh dan kultur yang toleran. Ada 4 solusi yang dapat kami paparkan dari hasil analisa kontemporer. Isu korupsi secara umum di Indonesia merupakan tantangan kontemporer terbesar yang menghambat kemajuan bangsa dan merusak sendi etika birokrasi. Penyebabnya adalah perpaduan antara kelemahan integritas individu dan kelemahan sistem pengawasan serta tingginya biaya politik. Akibat dari bertahannya isu ini sangat merugikan moral ASN dan menghancurkan marwah instansi pemerintah. Melalui langkah digitalisasi pelayanan, penguatan independensi pengawas, dan penegakan meritokrasi, celah korupsi sistemik ini dapat ditutup demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh rakyat. Sekian hasil analisis tentang isu korupsi. Terima kasih semuanya.